Dari dulu, pelatih yang wajahnya mirip Loki ini selalu menyukai bintang-bintang tak terkenal. Namun, yang unik dari Emery bukanlah kegemarannya mengoleksi nama-nama pemain tak terkenal. Yang ajaib darinya adalah para pemain mediocre tadi. Selalu bisa ia sulap menjadi bintang besar, bahkan bintang juara. Mau bukti? Mari kita telusuri pemain-pemain yang pernah diorbitkan Emery di seluruh karirnya. Yuri Tielemans adalah salah satunya. Bersatu sebagai pemain degradasi di Leicester City dengan kontrak yang baru habis, siapa yang mau menampung Tielemans waktu itu? Jawabannya ya cuma Emery seorang. Di Villa, Emery menyulapnya jadi gelandang pekerja keras dan kunci kesuksesan Villa memenangkan Europa League musim lalu. Ollie Watkins juga datang dengan skema serupa. Dulu, pemain satu ini tak banyak dilirik, tapi Emery menemukan hal istimewa di dalam dirinya. Jadilah Watkins seperti yang kita kenal sekarang. Di bawah polesan Emery, mantan pemain Brentford itu menjelma menjadi salah satu striker paling berbahaya di Premier League, bahkan di Eropa. Apa cuma itu? Tentu saja tidak. Vitolo di Sevilla, Arnaud dan Juma di Villarreal, hingga Bukayo Saka di Arsenal adalah hasil dari kerja keras Emery di klub masing-masing. Para pemain ini mengawali kisah dengan narasi yang sama, tak dikenal banyak orang. Namun, setelah mendapat polesan Emery, semuanya menjadi bintang besar. Kalau Emery ini diibaratkan penyihir, maka Aston Villa adalah salah satu ramuan mematikannya. Emery mampu membuat satu formula mematikan, cuma dari bahan-bahan yang mungkin dianggap orang sebagai sampah. Tapi, strategi unik Emery ini agaknya membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Emery bisa melakukan semua itu? Jawabannya simpel, sistem. Emery adalah tipe pelatih yang menghendaki anak asuhnya bermain kolektif. Kolektivitas itulah yang membuat Aston Villa menjadi tim yang kompak dalam bermain di setiap laga. Karena mengandalkan kolektivitas, pemain yang semula kesulitan bisa lebih mudah beradaptasi dengan rekan-rekan satu timnya. Emery juga merupakan tipe pelatih yang sangat detail. Pria Spanyol ini mengamati performa setiap pemainnya dengan sangat rinci. Karakter seperti ini akan sangat pas dengan pemain-pemain yang sedang kesulitan atau sedang mencoba berkembang. Emery juga dikenal suka melakukan pendekatan personal pada tiap-tiap pemainnya. Inilah yang membuat Emery disegani oleh para pemainnya. Bahkan Garnacho sendiri kemarin bilang kalau Emery lah yang memberinya kepercayaan diri kembali hingga mau gabung Aston Villa. Kalau seorang pelatih sudah mendapat rasa hormat dari pemain, maka tunggu saja prestasi datang. Dan si pemain pun akan bertransformasi menjadi bintang. Strategi unik Emery yang suka mengumpulkan pemain-pemain gaji atau buangan, lalu menyulap mereka jadi bintang, sudah teruji sepanjang karirnya. Termasuk salah satunya di Aston Villa. Maka dari itu, akan menarik melihat seperti apa racikan Emery bakal bekerja di Premier League musim depan. Konsisten menantang papan atas sejak menukangi The Villains, Emery jelas tak mau menurunkan targetnya. Walau ia tahu, musim depan Premier League akan makin ketat dengan datangnya banyak wajah pelatih baru, Emery tetap akan targetkan 4 besar. Finish di zona Eropa, utamanya Liga Champions, tampaknya jadi target abadi yang akan disetel Emery di Villa. Namun, seperti apa yang tadi disinggung, jalan Emery untuk bertahan di papan atas tidaklah mudah. Banyak wajah baru berdatangan ke kompetisi nomor 1 Inggris ini. Xabi Alonso di Chelsea, Pierre Sage di Crystal Palace, atau Marco Rose di Bournemouth. Barangkali bisa jadi batu sandungan buat The Villains. Belum termasuk nama-nama lama yang kini sudah berganti kostum. Misalnya Oliver Glasner yang kini membesut Nottingham Forest, Enzo Maresca yang kini menangani Manchester City, atau Andoni Iraola yang dipercaya menakodai Liverpool. Kita tunggu saja apakah ramuan maut Emery kali ini bisa kembali bekerja atau tidak. Secara tidak langsung, dengan menjual beberapa pemain bintangnya dan membeli sejumlah pemain anyar, Villa sedang melakukan perombakan kecil-kecilan. Lalu menurut kalian football lovers, apakah Villa bakal tampil sebaik musim-musim sebelumnya? Atau ini justru bakal jadi perjudian yang dibayar mahal Unai Emery? Tulis opini kalian di bawah ya.